Selamat pagi Bapak dan Ibu, nama saya Nufadis Fatel, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis bisnis yang kami ambil dari perusahaan PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood sendiri adalah perusahaan terbesar yang menyediakan bahan pangan, mulai dari minyak, tepung, mie, hingga dan lainnya. Sehingga kami juga mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah menjadi perusahaan Total Food Solution Company, yang dimana kami menyediakan bagi ibu rumah tangga untuk menyediakan bahan pangannya. Misi dari PT Indofood sendiri yang pertama adalah meningkatkan terus karyawan, produk, hingga teknologi yang ada, lalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dan harga terjangkau, memastikan produk untuk tetap disukai para pelanggan, dan meningkatkan terus stakeholder dengan value yang ada. Dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan terutama oleh ibu rumah tangga, kami juga mempunyai pasar sasaran, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga yang makanan-makanan kami juga yang dibutuhkan oleh mereka, yang tidak akan ada habisnya. Informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Melanie Hermana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari PT Indofood. PT Indofood itu memiliki visi menjadi perusahaan Total Food Solution Company, di mana Total Food Solution Company adalah perusahaan yang mengolah produk bahan baku menjadi barang jadi dan diedarkan ke seluruh pemasaran masyarakat. Kemudian misi dari PT Indofood yang pertama itu meningkatkan kualitas kinerja dari karyawan, yang kedua itu meningkatkan kualitas produk agar kualitasnya berlebih tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga itu produk kami menciptakan produk agar disukai oleh pelanggan. Yang keempat, memastikan produk sampai kepada pelanggan domestik maupun internasional. Yang kelima, berkontribusi dalam peningkatan hidup masyarakat, di mana melalui penekanan gizi. Yang keenam itu meningkatkan stakeholders value dari PT Indofood. Yang pertama itu memperluas bidang usaha, yang kedua itu mengurangi biaya transportasi, yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang keempat itu menyuplai ke daerah-daerah yang kekurangan persediaan. Yang kelima itu kita berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai-nilai yang dijalankan oleh PT Indofood yaitu disiplin, unit, respect, excellent, and innovative. Nama saya Nadira Hugiazara Ludi. Saya akan menjelaskan mengenai produk, layanan, dan situs web PT Indofood. PT Indofood memiliki berbagai macam produk dari berbagai macam divisi, dan setiap divisinya memiliki produk unggulan tersendiri. Salah satu produk unggulannya adalah Indomie dari divisi mie instan. Produk Indomie merupakan produk makanan mie instan yang terdiri dari mie yang dikeringkan dan bumbu-bumbu penyedap dari mie. Produk Indomie memiliki manfaat khusus, yaitu praktis dan hemat, dan juga mengenyangkan, cocok untuk dijadikan sebagai makanan darurat karena mudah dimasak dan tahan lama. Indomie juga memiliki fitur unik, seperti memiliki berbagai varian rasa dan bahkan berbeda di setiap negaranya karena disesuaikan dengan lidah orang asli di sana. Dan juga Indomie dapat ditambah dengan topping-topping lainnya sesuai selera dan dapat dimodifikasi menjadi makanan lain seperti kebab mie dan pizza mie. Untuk pengirimannya, produk Indomie dimulai dari produsen, kemudian ke wholesaler, retailer, kemudian baru sampai ke konsumen. Untuk pasar asing, Indomie dapat ditemukan di supermarket Asia yang terdapat di negara tersebut. PT Indofood juga memiliki situs web, yaitu www.indofood.com. Di dalamnya terdapat berbagai macam informasi mengenai perusahaan PT Indofood dan juga produk-produk yang mereka tawarkan, serta ada juga lowongan pekerjaan. Situs web PT Indofood sangat akurat dan juga informasi yang diberikan sangat lengkap dan mudah untuk diakses siapa saja di mana saja. Interaksi kualitas situs web PT Indofood sudah sangat lengkap dan baik. Hal ini ditandai dengan reputasi yang baik, tidak ada pop-up yang muncul saat kita membuka situs web, memberikan kemudahan untuk mengakses dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan, serta cepat dalam pengelolaan dan respons. Situs web PT Indofood dapat digolongkan sebagai situs web dengan keamanan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya muncul iklan-iklan saat kita membuka situs web, dan juga gambar-gambar
yang tidak berkaitan dengan situs web PT Indofood. Selain itu, PT Indofood juga memiliki orang IT yang bertugas untuk menjaga data-data dan informasi dari situs web, serta mencegah adanya tindakan yang dapat merugikan PT Indofood maupun konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Narisa. Saya Ika Isnarisanti akan melanjutkan untuk mempresentasikan bab 4. Dari bab 4 ini adalah struktur organisasi dari PT Indofood. Yang paling atas ada direktur utama. Direktur utama ini fungsinya untuk mengawasi bagian-bagian yang ada di bawahnya, seperti direksi, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, dan pengendalian manajemen risiko. Di bawah direktur utama ada direksi. Direksi ini fungsinya buat membantu direktur utama buat mengawasi, membantu direktur utama buat mengerjakan tugasnya. Setelah itu, di bawahnya direksi ada sekretaris perusahaan yang fungsinya untuk sebagai relasi antara perusahaan dengan pasar modal maupun masyarakat. Di samping sekretaris perusahaan yang sejajar yaitu manajemen. Nah, manajemen ini fungsinya untuk bertanggung jawab kepada direksi. Investor relation untuk menghubungkan antara perusahaan dan investor. Setelah itu ada pengendalian manajemen risiko, ini fungsinya untuk mengendalikan risiko dan menyelesaikan dari risiko itu tersendiri. Nah, di bawahnya 4 bagian ini ada bagian operasional. Bagian operasional dan bagian korporasi yang sejajar. Bagian ini adalah jabatan paling bawah di PT Indofood yang ditanggung jawab oleh staf logistik. Staf logistik ditanggung jawabi oleh kepala branch. Jadi di atasnya staf logistik ada kepala branch. Kepala branch itu adalah kepala cabang. Dan di atasnya kepala branch ada jabatan region yang bertanggung jawab atas kepala branch. Biasanya region ini ada 8 kepala branch yang ditanggung jawabi. Nah, di atasnya itu ada kepala divisi yang seperti Bukarsari, agribisnis, internasional, positioning, dan lain-lain. Nah, habis itu di atasnya lagi ada jabatan operasional yang bertanggung jawab secara penuh kepada manajer perusahaan. Sekian dari saya. Bab 5 akan dilanjutkan oleh Haifa Ghazani. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Ghazani Rahmat dan saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pertama, langsung saja dari produk dan layanannya, ada kekuatannya yaitu produk Indofood ini cenderung diminati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merupakan produk pokok. Sementara itu kelemahannya yaitu ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi, khususnya produksi untuk di luar negeri. Peluangnya peningkatan kualitas agar dapat disukai konsumen dan dapat memperluas pasar di luar negeri. Lalu ancamannya yaitu adanya substitusi atau barang pengganti, terutama produk-produk dari merek lain yang serupa dengan produk Indofood. Baik, selanjutnya adalah merek dan pemasaran. Untuk kekuatannya yaitu merek Indofood sudah terkenal baik di dalam maupun di luar negeri sehingga lebih dipercaya oleh konsumen. Untuk kelemahannya yaitu permintaan pasar yang belum terpenuhi dan iklan yang belum maksimal. Untuk peluangnya yaitu dengan melakukan ekspansi ke luar negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan luar negeri tersebut dan dapat mempermudah pemasaran bagi Indofood sendiri. Untuk ancamannya semakin ketatnya persaingan karena semakin banyak produk di luar sana yang meniru produk Indofood. Selanjutnya ada SWOT dari staf dan HR. Untuk kekuatannya, staf Indofood memiliki kualitas SDM yang tinggi karena kriterianya minimal berpendidikan D3 atau S1. Lalu kelemahannya masih ada karyawan yang memiliki daya produktivitas rendah dan peluangnya yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan, dan ancamannya budaya kerja dan peraturan yang telah dibentuk oleh HR tidak dilaksanakan oleh para karyawan tersebut. Dari sisi keuangan, SWOT dari PT Indofood yaitu pertama, kekuatannya naiknya harga makanan pokok dan besarnya pemasaran PT Indofood. Kelemahannya yaitu besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh PT Indofood. Untuk peluangnya dengan membangun kompetisi pasar yang tepat akan memperbesar pendapatan, dan untuk ancamannya karena bahan
baku masih bergantung pada bahan impor, maka akan menjadi salah ketika nilai tukar uang mengalami fluktuasi. Selanjutnya adalah operasi manajemen. Kekuatannya, Indofood memiliki R&D internal di setiap divisi produknya. Lalu kelemahannya, terlalu banyak direktur di dalam struktur manajemennya. Namun Indofood memiliki peluang, yaitu dengan memanfaatkan kemampuan manajemen dapat mengembangkan produk-produk mereka. Sedangkan ancamannya yaitu manajemen terlalu luas sehingga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya adalah pasar. Kekuatannya telah menambah ke pasar luar negeri. Untuk kelemahannya, hanya beberapa produk Indofood yang dapat mendominasi pasar dalam negeri. Selain itu masih ada yang kalah dengan brand lain. Untuk peluangnya, segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan, dan ancamannya kebutuhan pasar belum dapat terpenuhi karena ada kendala pendistribusian. Dari SWOT PT Indofood tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan jangka panjang mereka adalah melakukan penjualan produk yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Lalu langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan yaitu mengembangkan brand dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari produk-produk mereka. Yang terakhir adalah analisis laba rugi. Untuk menganalisis laba rugi ini kami mengambil annual report PT Indofood di tahun 2019 sehingga kami menganalisis keuangan PT Indofood di tahun 2019 dari awal hingga akhir tahun. Nah, sebenarnya analisis ini itu digunakan untuk menghitung membandingkan rasio yang dimiliki oleh PT Indofood di tahun 2019 tersebut. Seperti contohnya adalah rasio hutang. Nah, rasio hutang ini sebenarnya menghitungnya untuk kita bisa tahu nih kayak lebih besar hutangnya atau total asetnya, sehingga PT Indofood sendiri tuh bisa meminimalisir resiko-resiko yang ada untuk meminjamkan uang untuk perusahaan-perusahaan yang tertentu gitu. Nah, untuk menganalisis ini kita menggunakan rumus yang ada di gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut ini adalah cara menghitungnya dengan total liabilitas dibagi oleh total aset yang dimiliki oleh PT Indofood. Nah, total liabilitas ini itu yang di tahun 2019 diketahui sebegini dan total asetnya yang diketahui seperti ini. Sehingga jika dibagi itu maka akan didapatkan oleh PT Indofood di tahun 2019 ada dengan total 0,436556. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati Anda, di hati penonton. Semoga ini bermanfaat buat penonton semuanya. Terima kasih.